Yang kedua, dia kita lihat inspeksi bentuknya seperti apa. Pasien-pasien dengan burger disease, jadi burger tuh tau lah ya, kayak burger gitu di kembung. Nah itu tuh biasanya pasiennya tuh kayak orang lagi hamil. Jadi pada saat tidur pun si perutnya tetap gede, ya. Itu namanya abdominal frog atau perut kodok. Terus cekung tuh kemungkinan dia kurang gizi, ya. Tapi pada satu kondisi tertentu, pada gizi yang sangat buruk, itu sudah bukan cekung lagi, tapi sudah mengalami busung lapar, dia tetap membengkak, ya. Kemudian yang kedua, setelah inspeksi apa? Palpasi. Palpasi itu kita raba bagian perutnya, ada tidaknya massa. Oke, sebelum kesana diinspeksi itu selain daripada itu ada lesi itu luka, bekas luka. Saya contohkan gini, pernah dengar hernia turun berok? Iya, tak pernah. Kayak gitu ya. Itu dia turun, si ususnya itu ke kantong hernia. Usus itu kan ada gantungannya tuh, ya. Si ligamennya itu dia menggantung. Nah, si gantungannya itu seiring bertambahnya usia, dengan kondisi kamu mengangkat beban-beban berat tuh biasanya turun. Akhirnya masuklah ke kantong hernia, itu sakitnya luar biasa. Makanya ini biasanya terjadi pada orang-orang yang melakukan aktivitas berat, ngangkat-ngangkat kayu gitu ya, ngangkat-ngangkat padi gitu ya. Kalau kamu cuma ngangkat jemuran celana dalam sih ya. Oke. Nah, itu biasanya kejadiannya berulang. Kalau misalnya setelah hernia yang pertama terus dioperasi, operasinya gimana sih Pak? Operasinya itu si usus yang jatuh itu diangkat terus ditali lagi. Nah, itu biasanya paten karena talinya lebih kuat. Tapi kalau dia setelah operasi tetap melakukan tindakan yang sama, itu biasanya pindah ke sebelahnya lagi. Jadi kalau tadinya jatuh di sebelah kiri bakal jatuh ke sebelah kanan. Nah, makanya kita inspeksi nih. Oh, ini ada bekas operasi hernia nih di sebelah kiri. Terus dia sekarang sakitnya sebelah kanan. Berarti kemungkinan satunya lagi adalah hernia yang sebelah kanan. Atau misalnya bekas operasi sesar ya, baik yang vertikal maupun yang horizontal. Beda-beda ya luka operasi sesar itu, ada yang dibukanya ke sini, ada yang dibukanya dari bawah udel ke bawah. Tergantung kasusnya. Kalau bayi, yang pengambilan bayi biasanya itu ke sini. Ya, miring. Karena pas buka bayinya diangkat dulu. Tapi kalau misalnya operasi yang sifatnya misalnya tadi ada kista dan sebagainya atau salping pada tubuh Fallopi itu biasanya ke bawah ya, karena lukanya ini tergantung kondisi. Nah, itu kita bisa lihat apakah dia pernah dioperasi atau tidak, karena luka operasi itu biasanya juga kalau yang tidak baik nanti bisa jadi infeksi atau apalah dan sebagainya gitu ya. Nah, diinfeksi. Terus yang selanjutnya di palpasi. Palpasi itu kita raba di bagian superficialnya, di atasnya itu ada enggak, oh ini benjolan nih, ternyata dia nyimpen beras sekarung apa gitu ya, cek. Terus ada enggak pembesaran massa tumor atau enggak gitu ya. Kan biasanya pada orang-orang tertentu nih ya ada pembesaran, misalnya tumor soft tissue tumor namanya STT. STT itu isinya tuh jaringan lunak, jadi dia besar ya. Atau misalnya kalau di perempuan ya, coba cek satu-satu nanti di rumah, pemeriksaan payudara sendiri dipegang begini, itu ada namanya fibroma adenosis mamae. Jangan jadi malah minta di temanmu ini, coba kalian ngomong ya nggak apa-apa, maksudnya kecuali kalau pemeriksaannya beneran. Nah, kalau temanmu jadi ngeras kan bahaya ya. Makanya tadi saya bilang gitu ya, kamu ketika masuk di dunia kesehatan, pikiranmu udah bukan kelamin lagi, udah bukan seksualitas lagi, tapi gimana nih cara nolong orang. Kebayang nggak kalau misalnya gini, orang mau operasi kanker nih, jangan dulu kanker lah, fibroma adenosis mamae, pertumbuhan tumor dan sebagainya, yang biasanya perempuan dicoba dipegangin setelah mandi itu ada enggak. Kalau misalnya ternyata ada nih Pak, konsultasikan ke dokter, perlu diangkat apa enggak gitu. Karena nih rata-rata paradigma di kita nih, mau yang terdidik mau yang terdidik, kalau belum pingsan belum sadar palpasi. Nah, ada palpasi namanya palpasi bimanual, dipegangin satu-satu sambil diangkat si bagian pinggang, diangkat dipegangin.
ada nggak pembesaran organ. Terus di bagian bawah dipegangin, ada nggak distensi vesika urinaria. Jangan-jangan si air kencingnya tuh ketampung terus di sini. Nah, nanti kita lihat masalahnya apa. Nah, setelah dipalpasi itu kita juga bisa namanya pemeriksaan balotemen. Balotemen itu si perutnya digini nih. Nih, ditekan ya, ditekan. Nanti airnya tuh kan kalau ada airnya tuh akan apa? Bergerak gitu loh ya. Kalau ada air, kalau bukan air nggak akan. Sama lah, tau lah ya gimana air di kantong plastik dibegitukan dengan di dalamnya isinya bukan air. Nah, pemeriksaan asites itu diulang lagi. Tadi ada yang namanya shifting dullness. Dullness itu redup, ya. Jadi suaranya itu kalau kita ketuk, diketuk begini, diketuk, itu harusnya nyaring, suara perut itu nyaring perutnya. Tapi ada beberapa yang dullness. Yang dullness itu di bagian kuadran kanan atas. Ada apa? Kenapa harus dullness? Ada hepar, ada hati. Jadi hepar itu kan posisinya di bawah persis ini. Jadi ketika kita ketuk, jadi suaranya itu akan mantul. Jadi pada saat kita ketuk, nah suaranya keras kayak kita ngetuk apa kayu ya. Nah gitu. Jadi kalau kamu tepuk-tepuk, wah ini keras nih, ini masuk angin nih. Bukan masuk angin, memang harusnya di sini mah keras ya, karena ada hati. Kecuali kalau di daerah lambung itu memang harusnya nyaring, namanya timpani ya. Oke, nah tadi sudah dibahas. Terus shifting dullness itu gimana? Pasiennya dimiringkan, karena kita ketuk dulu. Oh ini redup nih, oh ini redup nih, semuanya redup. Coba kita miringkan. Kalau pas dimiringkan kita ketuk ternyata jadi nyaring, itu berarti asites karena cairannya lagi pindah ke bawah. Paham ya shifting dullness ya? Jadi nanti kalau saya tanya lagi Oce, ayo coba pemeriksaan shifting dullness. Suruh pasiennya miring ke kanan, terus balikin miring ke kiri sambil diketuk. Ada nggak perubahan? Kalau ternyata memang diketuk itu nggak ada perubahan, berarti memang ada sesuatu. Misalnya ada kanker kan di dalamnya, ya. Ada penumpukan feses kah di dalamnya gitu. Misalnya tadi yang kanker rektal. Jadi fesesnya tuh numpuk terus di sini ya sampahnya. Jadi ketika ketuk semuanya dullness atau redup. Oke. Nah, yang selanjutnya pemeriksaan balotemen itu tadi ya. Jadi si posisi pemeriksa itu tangannya di sisi yang lain. Terus kita coba tepuk. Ada nggak perasaan ada cairan yang nabrak ke tangan kita? Ya, paham? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, selanjutnya kita perkusi. Ini ada titik perkusinya, ada 13 titik. Ini menunjukkan terkait dengan lokasi di mana kita harus mengetuk. Ini satu itu di sini di atas vesika urinaria. Jadi ketika kita ketuk ini harusnya timpani. Yang kemungkinan tidak timpani nih 4, 5, 6, 7. Ya, 4, 5, 6, 7 itu kenapa? Karena ada organ hepar. Sisanya semuanya harusnya timpani. Oke, ini kamu hafalin nanti ya. Ketuknya ada 13 titik ya. Terus ini harus dicoba ya. Coba ke teman kamu ya, atau ke adik kamu atau ke ibu kamu nanti di rumah coba nih mau nyoba. Karena ngetuknya aja itu harus biasa, karena kalau nggak biasa nanti nggak akan bunyi-bunyi ya. Terus wah ini berarti ini ada kankernya Bu, ayo kita operasi Bu gitu. Kamu ngetuknya memang nggak bisa ya.